Halo kawan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya di channelnya Bang Regar. Mantap. Jadi sebelum saya buka dulu apa yang akan kita bahas di video ini, saya ucapkan dulu salam horas dari saya di tanah di Medan. Jadi di video kali ini kita akan membahas tips pemilihan Roma Roller beratnya yang sesuai untuk karakteristik kamu sendiri sebagai pengguna motor metik lah ya. Jadi sebelum saya bahas ini, yang saya tekankan dulu adalah sebelum memilih atau mengganti roller kamu beratnya yang lebih berat atau lebih ringan dari standar, pastikan dulu bahwasannya penggunaan motor kamu itu seperti apa. Apakah motor kamu sering digunakan untuk trek jauh, jalan panjang yang butuh top speed, atau sepeda motor kamu sering digunakan di perkotaan, sering kena lampu merah, sering macet, yang butuh tenaga di RPM bawah, atau kita mau ngejar akselerasinya. Jadi tetapkan dulu di dua hal ini, di manakah motor kamu untuk dipergunakan, apakah ngejar akselerasi atau ngejar top speed. Nah, yang kedua, sebelum memilih rollernya lebih berat, rumusnya saya buat dulu. Untuk ngejar top speed, pilihlah roller yang lebih berat dari roller standar kamu. Untuk ngejar akselerasi artinya di tarikan bawah ya, tarikan bawah lebih bertenaga. Pilihlah berat roller yang lebih ringan dari standar kamu. Jadi hukum itu tadi tetap berlaku ya. Dan ada hukum tambahan bahwasannya kalau kita ngejar top speed, yang artinya kita pakai roller lebih berat dari standarnya, kita akan kedodoran atau tenaga di RPM bawah kurang dari standarnya. Tapi top speednya tambah, naik dari standarnya dulu. Untuk roller yang lebih ringan lagi dari standarnya, kita dapat akselerasi tapi top speednya berkurang, atau di RPM menengah ke atas, 6000 ke atas dia lelet, kedodoran. Nah, itu harus diingat ya sebagai risiko untuk penggantian roller yang lebih berat atau lebih ringan. Itu selalu harus diingat, sama seperti di motor bebek atau sport yang punya transmisi final seperti rantai dan gear, itu tetap berlaku. Semakin besar gear di belakang, maka akselerasi semakin cepat, tapi top speed nggak ada. Semakin kecil gear di belakang, top speed akan nambah tapi jangka waktunya lama, tapi tarikan di bawah kedodoran. Nah, seperti itu hukumnya. Di Matic pun berlaku. Sebenarnya roller ini adalah gunanya untuk merubah variasi ukuran diameter pemutar dan yang diputar. Jadi semakin berat kita ambil gramnya rollernya dari standarnya, maka semakin lama dia akan membuka atau membesarkan diameter poros penariknya. Nah, seperti ini. Semakin berat kita ambil, maka semakin lama dia akan membuka, tetapi pasti sampai ke atas. Seperti ini. Semakin ringan kita ambil rollernya dari standarnya, maka dia akan semakin cepat membuka. Dari posisi langsam seperti ini dia akan membuka cepat, tapi di RPM menengah menengah ke atas tidak akan membuka full seperti ini, masih terbatas karena rollernya terlalu ringan untuk mengangkat tutupnya ini. Semakin cepat dia membuka seperti ini, maka semakin cepatlah beltingnya naik ke atas. Jadi intinya itu sebenarnya kalau kita memainkan rollernya beratnya, intinya seperti itu, hanya untuk mempercepat naik lambatnya membuka ini. Semakin cepat dia naik, maka akselerasi semakin mantap. Semakin lama dia naik tapi pasti sampai ke batas ujung, maka akselerasi top speed makin naik dari standar, tetapi akselerasinya kedodoran. Nah, seperti itu konsepnya. Jadi tipsnya seperti apa? Tipsnya adalah buka dulu CVT kamu, bongkar. Kalau yang tahu sendiri bongkar aja sendiri, kalau nggak tahu buka ke bengkel atau teman-teman kamu yang punya bengkel, buka rumah CVT-nya, ambil rollernya, roller standar. Ini khusus buat kamu yang kurang pede ya dengan tarikan standar motor kamu. Buka rumah CVT-nya, ambil rollernya 1 biji,
timbang di timbangan bebas ya, kalau tapi saran saya timbangan seperti yang dipajak, yang timbangan cabai yang batasnya untuk 1 kilo, biar lebih spesifik. Kalau kamu punya timbangan macam timbangan emas digital lebih enak lagi, timbang 1 biji. Nah seperti ini, letakkan di atas, nanti terbaca di sana berapa gram. Nah disitulah itulah ukuran berat roller standar kamu. Jadi dari situlah patokannya. Contoh untuk ini yang saya pegang ini adalah roller beat karbu, beratnya 11 gram setelah saya timbang. Saya nggak bisa menjelaskan semua berat standaran dari masing-masing sepeda motor karena terlalu banyak Matic di Indonesia ini. Jadi saran saya timbang sendiri biar kamu tahu patokannya dari standaran berat roller kamu. Jadi setelah kamu timbang, contoh ini dapat 11 gram. Kalau kamu pengen ngejar akselerasi, pengen ngejar akselerasi, artinya tarikan bawah, pilihlah roller yang beratnya di bawah standar kamu. Contoh ini 11 gram, pilih yang 9 gram atau 8 gram pun bisa, tapi saran saya 8 gram diseling. Kalau lebih dari 2 digit beratnya dari standarnya, contoh yang tadi, kalau dari 11 ke 8 itu kan udah 3 digit 3 gram berkurang. Kalau lebih dari 2 gram, saya sarankan seling 3 yang standar, 3 yang 8. Kenapa? Karena saya udah pernah coba. Kalau 8 gram full memang tarikan bawah akselerasinya mantap, cuma tarikan menengah ke atas asli kedodoran, tidak ada tenaga lagi. Batas sampai 60-80 dia di atasnya lagi tidak ada tenaga lagi. Makanya saya sarankan kalau 8 gram seling aja dengan yang standarnya. Cara nyelingnya jangan sampai salah, ini penting karena kalau kamu salah nyeling, yang termakan itu adalah ini bosnya nih, busingnya nih bakalan koplak dan efeknya ujung-ujungnya bakalan bunyi goyang tek gitu. Jadi cara nyelingnya jangan sampai salah. Contoh ini yang 11 gram standar, ini yang 8 gram. Pengeletakannya seperti ini. Kalau di sini kamu mulai di 11 gram, di sini yang 8 gram seperti ini. Nah, selanjutnya di sini 11 gram, 8 gram, 11, 8. Kalau kamu mulai letak pertama itu yang 8 gram seperti ini, di sini 11, di sini tetap 8, 11, 8, 11. Dan sampai salah, dia tetap seling. Kalau sempat salah terbalik misalnya seperti ini, di sini 8, di sini 11 gram. Nah, kamu buat di sini 11 gram, di sini 8, maka beratnya hanya di sini. Tidak terbagi radius derajatnya. Jadi tekanannya nggak sama untuk menekan belting naik ke atas. Jadi ujung-ujungnya ini rollernya ini busingnya bakalan koplak karena tekanannya nggak sebanding, bakalan getar. Jadi dia harus tetap berseberangan 8 11 8 11 8 11 atau 11 8 11 8 11 8. Nah, seperti itu sarannya. Kalau kamu pengen ngejar top speed, pilihlah yang lebih berat dari roller standar kamu. Contoh ini 11 gram, ambil yang 12 gram. Kalau 12 gram beda 1 digit, bisa kamu buat full semua lah 12 gram. Kalau 13 gram sesuai riset kamu, coba aja 13 gram full, apakah enak. Kalau kurang enak, padukan dengan 11 gram seling, atau lebih kurang lagi padukan dengan standar. Nah, tipsnya seperti itu aja sederhananya. Cuma yang lebih saya tekankan adalah hukumnya, rumusnya. Kalau kamu pengen ngejar akselerasi, pilihlah yang lebih ringan dari roller standar kamu. Kalau kamu mengejar top speed, pilihlah roller yang lebih berat dari standar kamu. Caranya timbang dulu satu dari situ, timbang dulu satu roller standar kamu, dari situ patokanmu nanti ngambil lebih berat berapa gram, lebih ringan berapa gram. Nah, mungkin sekian dulu yang bisa saya bahas di video ini. Nanti kalau ada yang minta saran atau buat pertanyaan, tulis aja di kolom komentar, nanti saya jelaskan. Kalau sempat saya buatkan videonya. Untuk modifikasi di bagian CVT cukup dulu saya bahas di bagian pemilihan roller. Nanti berikutnya saya akan bahas sudutnya ini, pengambilan sudutnya berapa derajat yang pas, dan di bagian CVT belakang, contoh pemilihan pair racing yang berapa RPM yang cocok, nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share, karena kalau kamu subscribe itu gratis, nggak ada bayaran. Itu cuma dukungan buat kreator biar lebih semangat lagi buat video-video yang mungkin bermanfaat.
Jadi sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, salam Horas dari saya, Bang Regar yang ada di Medan. Thank you.